Semua, kembali lagi dengan saya Ramada Febrian. Kali ini aku mau sharing gimana caranya membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Oke, simak betul-betul langkah-langkahnya biar kalian bisa praktekkan langsung. Oke. Pertama, kalau kalian mulai dari blank page atau halaman kosong seperti ini, yang pertama kalian harus lakukan adalah membagi dokumen kalian. Misalkan kalian ingin membuat apa dokumennya, misalkan paper kuliah atau paper apa begitu untuk sekolah. Misalkan kalian bagi sectionnya. Misalkan saya di section paper itu ada section buat cover, terus kemudian ada daftar isi, dan terakhir ada isinya seperti pendahuluan, kemudian metodologi gitu. Nah, yang pertama kalian harus lakukan adalah membaginya jadi 3 section ya. Berarti pertama cover di sini. Caranya gimana membagi sectionnya? Pertama kalian masuk ke menu layout, pilih breaks, kemudian pilih next page. Oke? Next page. Nah, ini nanti untuk cover. Ini daftar isi, jadi formatnya beda-beda ya, cover, daftar isi, dan terakhir bagian isinya itu beda. Kemudian ini kan daftar isi, kemudian yang daftar isi kita juga pakai section next page lagi, section breaks. Nah, setelah kalian bagi, kalian cek nih, betul-betul ini udah dibagi jadi 3 section belum? Caranya, kalian masuk ke home, terus kemudian pilih tanda ini show and hide nih tandanya. Nah, ini section break. Oke. Next page sudah ada. Oke. Cara lainnya buat ngecek, kalian bisa masuk ke footer dan header, kalian klik aja. Oke, nih. Nah, ini footer section 1, ini section 2, dan ini section 3. Nah, setelah kalian bagi, kalian matikan link to previews, namanya ada fitur section atau apa, nggak hanya di section sih, di fitur-fitur lain juga yang berhubungan sama page break dan sebagainya, ada namanya link to previews. Jadi ketika kalian membuat sesuatu di header atau footer, kalau link to previews itu nggak kalian matikan, formatnya akan ke bawah tuh, yang di atas akan dipakai lagi di section berikutnya, meskipun kita udah bagi tuh jadi 5 section atau 10 section. Kalau misalnya link to previous-nya dimatikan, formatnya akan sama semua gitu. Jadi yang ini kita matikan karena memang format daftar isi sama cover beda. Cover ini nanti nggak ada halaman, sementara yang daftar isi nanti ada halaman tapi dalam bentuk Romawi begitu. Jadi ini kalian lihat, setelah saya klik footernya, di sini ada menu header dan footer di sebelah help. Oke. Terus kemudian kalian matikan aja link to previews ini di bagian navigation, kalian matikan, klik. Nah, oke, selanjutnya di yang ketiga ini, karena format halamannya akan beda dengan daftar isi, jadi akan saya matikan juga link to previews-nya. Oke. Jadi klik. Nah, setelah itu baru deh diisi. Misalkan di sini isinya cover. Oke. Ini nanti jadi title. Ini. Oke. Cover. Di sini jadi daftar isi. Heading 1 ya. Daftar isi. Terus kemudian di sini bukan di sini Bu, berarti sorry. Nah, ini daftar isi, ini jadi heading 1, ini pendahuluan. Oke. Setelah itu kita baru masuk ke halaman. Ada isinya, kita masuk ke halaman. Cover tidak perlu dikasih halamannya, dibiarkan aja. Nah, yang perlu kita kasih halaman itu adalah daftar isi, biasanya tuh yang dikasih, dan biasanya formatnya lain sama yang bagian isi. Daftar isi
formatnya itu biasanya dalam bentuk Romawi. Jadi kita kasih caranya gimana? Untuk masukin halaman, kalian masuk ke header footer lagi, menu header footer. Kemudian kalian pilih page number. Nah, ini kalian pilih formatnya mau di atas atau di bawah, kalian pilih. Kalau saya mau pilih di bawah, di plain number 2, bagian tengah sini. Oke, nah, ini satu. Setelah kalian masukin format halamannya, kalian format angkanya begitu. Ini kan daftar isi nih. Oke, lihat ini daftar isi. Nah, ini halamannya mulai dari 1 angka Romawi. Caranya ngubah angka 2 ini dari angka 2 ini ke angka 1 adalah kita masuk ke page number, format page number, number formatnya kita ubah jadi angka Romawi ya. Ini yang paling bawah deh. Terus start at-nya kita isi dari 1. Nah, ini 1. Pilih OK. Nggak ngeling kan? Nah, dia mulai dari 1. Bawahnya juga nggak keisi. Nah, sekarang kita format halaman untuk yang bagian isinya. Caranya sama. Kita masuk ke page number. Kita isi halamannya. Kita format halamannya. Start at 1. Oke. Nah, beda. Oke. Nah, sekarang kita buat daftar isinya. Ini ceritanya ya. Ini ceritanya udah ada isinya di sini. Misalkan aku isi. Oke, ada isinya. Kemudian di sini ada latar belakang, misalkan latar belakang, dan ini ada ruang lingkup. Nah, ini deskripsi banget. Ruang lingkup. Oke, ini aku pakai header 2, heading 2. Nah, setelah itu, di sini aku biasanya ada penomoran di sini 1. Oke, bab 1. Nah, sini 1, sini 2. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat daftar isinya gitu. Jadi setelah formatnya udah oke, number dan section kita udah oke, step-stepnya udah tepat, gitu kita bikin daftar isinya. Jadi di sini aku bikin daftar isinya. Caranya kalian masuk ke reference, pilih table of contents. Klik. Nah, di sini pilih yang otomatis nih, ada 2. Pilih yang mana? Nah, oke. Jadi heading yang pertama nanti jadi apa ini sebutannya ya? Jadi dia masuk ke yang paling kiri gitu. Nah, yang heading kedua tuh dia beda dengan heading yang pertama nanti. Jadi nanti kalau misalkan aku mau bikin heading lagi gitu, di sini aku buat misalkan heading ketiga gitu. Nah, di sini ruang lingkup itu isinya adalah misalkan ruang lingkup nih penelitian. Oke. Oke, penelitian di sini aku kasih heading ketiga. Sorry. Nah, dah. Kita update posisi masing-masing heading itu berurutan dari yang paling pertama heading 1 ke yang paling kecil heading ketiga itu berurutan. Nah, setelah kita ada perubahan tadi di dalam ruang lingkup, kita update table di sini, kita klik update entire table karena kita nggak cuma angka aja ya. Kalau di sini kan hal nomor halaman aja yang berubah, sementara kita ada penambahan heading. Artinya nanti perlu ada heading, nanti akan ada heading baru di sini tadi penelitian.
Oke, pilih update entire table, klik OK. Nah, ini table of contents di sini nggak perlu ya, jadi aku hapus aja. Oke, setelah itu aku kecilin aja. Terus kemudian remove space before paragraph, biar dia agak mepet sama daftar isi di sini. Itu dia caranya membuat daftar isi secara otomatis. Oke. Dari kalian pasti ada yang mikir, oh itu mah gue juga bisa kalau mulai dari nol, gampang, ya kan? Tinggal kita bagi per sectionnya, terus kemudian kita format per sectionnya biar nggak link to previous gitu, antara section 2 sama 1, 3 sama 2. Terus kita masukin halamannya, format halamannya, bikin daftar isinya. Itu mah gampang, ya kan? Gimana caranya kalau misalkan ada isinya gitu? Nah, oke, kalau misalkan mau ada contoh yang ada isinya, kita buat sekarang nih. Oke, aku buat sekarang di sini file baru, Ctrl N. Nah, di sini misalkan ada cover, daftar isi, ya. Di sini ada pendahuluan, ada metodologi, di sini ada pembahasan, di sini ada kesimpulan. Nah, di dalam pendahuluan ini ada latar belakang, ada ruang lingkup, ada tujuan penelitian. Nah, di dalam metodologi ini ada sumber data. Di sini ada metode analisis. Nah, ini misalkan oke, di sini oke, ini aku buat dummy aja ya. Ini pendahuluan udah ada isinya, misalkan nih rem 2 4 10 lah, kita buat 4. Oke. Ini aku pakai di setelah heading 1. Oke, ruang lingkup nih. Nah, metode sumber data analisis pembahasan. Oke. Nah, udah. Pembahasan. Nah. Oke, udah ada isinya, ini dummy aja ya ceritanya ya. Pendahuluan, nah latar belakang kita kasih bas, ini juga rem 25 tujuan penelitian rem 2 3 4. Oke, metodologi ini ada sumber data di sini, aku masukin rem 2 1 5 sumber data, name misalkan metode analisisnya. Nah, oke, di sini sudah ada isinya masing-masing ya. Nah, langkah-langkahnya sama, meskipun kalian udah ada isinya nih kayak begini. Misalkan ini ada pendahuluan, ada teks di sini, ada latar belakang, ada teksnya, semua ada teksnya. Gimana caranya membuat daftar isi dari artikel ini? Sekarang kita rapikan formatnya, oke? Gimana? Kita mulai aja dengan pembagian section, oke? Jadi kita di sini udah bagi ya. Jadi misalkan kalau kalian di sini mulai dari pendahuluan, kalian bikin aja dulu daftar isi, nah baru pendahuluan. Caranya sama, mulai dari membagi section. Pertama, oke, kita bagi dulu sectionnya, masuk ke layout, breaks, next page. Nah, ini kita ubah jadi title, karena ini akan jadi title. Nanti cover kita ketengahin gitu. Oke, tengahin. Nah, oke, sekarang yang ini kita pakaiin break juga, break, session break, next page. Kita ubah
Format headingnya 1. Kemudian ini pendahuluan. Ini biasanya bab 1 gitu ya. Bab 1. Oke, pendahuluan. Terus kemudian latar belakang sini 1. Di sini 2. Tujuan penelitian di sini 3. Metodologi ini udah masuk bab 2. Sumber data 1. Metode analisis 2. Pembahasan masuk bab 3. Kesimpulan masuk bab 4 gitu ya. Oke. Sekarang kita ubah headingnya masing-masing. Ini pendahuluan, headingnya kita jadikan heading 1, oke. Heading 1, latar belakang, dia di dalam pendahuluan, tapi posisinya statusnya di bawah pendahuluan. Kita jadikan ini heading 2. Oke, sorry. Oke, inilah formatnya. Kalau heading itu stylesnya dia punya style sendiri. Jadi penomoranku sia-sia jadi ya. Oke, kita nomorin ulang. Oke, nggak masalah. Kita ubah jadi heading 2. Ini juga heading 2 di sini. Di sini bab metodologi. Heading 1 dia. Sumber data dia heading 2. Ini juga heading 2. Nah, bab 3 pembahasan nih heading 1. Bab 4 kesimpulan juga heading 1. Oke. Nah, bis. Nah, sekarang kita lihat tuh apa sectionnya. Kan kita udah bagi-bagi tadi tuh. Sectionnya kita lihat. Udah dibagi belum? Ini section berapa nih? Oke, ini section 2 daftar isi, section 1 cover, section 3 isinya. Oke, udah benar. Sekarang kita matikan link to previews-nya. Nih, link to previews off. Ini juga off sama yang section 3-nya, link to previews kedua kita offin. Nah, udah. Sampai itu aja kan link sectionnya ada 3. Setelah itu kita baru deh kasih halamannya. Kita mulai dari daftar isi. Kita kasih halamannya gimana caranya, page number, masuk page number, pilih entah top of page atau bottom of page, bebas. Aku di sini pilih bottom of page. Terus kemudian setelah masukin halamannya, kalian format halamannya sesuai dengan yang kalian mau. Di sini aku mau daftar isi itu formatnya Romawi. Kemudian ini mulai dari 1. Nah, start at 1. Oke. Sekarang masuk ke section ketiga. Kita masukin halamannya. Masuk ke page number. Pilih halamannya. Format page numbers. Oke, aku mau angka aja. Terus kemudian ini aku pilih page number-nya start dari 1. Oke. 2, 3, 4. Oke, ini kosong, jadi ini kita hapus aja. Nah, oke. Biar rapi kita bisa masing-masing jadi mulai dari halaman baru untuk setiap heading yang pertama gitu, heading yang 1. Jadi misalkan nih pendahuluan, oke, udah mulai dari sini. Sekarang kita buat yang metodologi mulai dari yang bab baru juga, Ctrl Enter. Terus kemudian bab 3 pembahasan kita Ctrl Enter lagi. Nah, yang kesimpulan juga Ctrl Enter gitu. Nah, biar rapi susunannya. Oke, bab 3 udah. Bab 1 udah. Nah, sekarang bagian section sudah, kita matikan link to previews-nya sudah, masukin halaman sudah, format halaman sudah. Berarti yang terakhir sekarang kita bikin daftar isinya. Caranya gampang, tadi sudah saya tunjukkan ya. Ini antar di sini.
pilih ke kiri, itu arahkannya kursor ke kiri. Kemudian masuk ke references, masuk ke table of content, pilih table of content, automatic table 2, oke. Nah, di sini kita format dulu, ini kita hapus. Font size-nya kita ubah jadi 1, spasinya kita hapus. Nah, biar jelas, formatnya kita ubah jadi Times New Roman. Nah, jadi. Oke, di sini ada cover, daftar isinya. Oke. Itu dia caranya membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Oke. Sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video saya dan tonton video-video saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.